Setiawandra, Ersyah Oktawulandari, Muhammad Septian Korgi. Pada minggu lalu, kita telah mempelajari tentang bagaimana cara pemasangan keramik lantai. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita memasang keramik pada dinding. Setelah kita mempelajari materi pada hari ini, nanti diharapkan Ananda dapat mempraktekannya serta memahami bagaimana cara Ananda memasang keramik dinding tersebut. Dan juga, pelajaran ini sangat bermanfaat bagi Ananda. Apabila Ananda ingin memasang keramik dinding di rumah sendiri, maka tidak perlu lagi untuk menyewa tukang, sehingga tidak perlu lagi untuk mengeluarkan pengeluaran. Langsung saja kita ke materi hari ini. Sebelum Ibu masuk ke materi, siapa di sini yang rumahnya memakai keramik? Apakah ada dari Ananda yang rumahnya memakai keramik? Oh, ada beberapa orang ya. Jadi, ada yang tahu pengertian dari keramik itu sendiri? Tidak ada yang tahu? Kalau tidak ada, akan Ibu beritahu. Keramik pada awalnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu keramikos, yang artinya suatu bentuk dari tanah liat yang mengalami proses pembakaran. Jadi, keramik itu terbuat dari tanah liat yang dibakar. Fungsi penggunaan keramik sendiri yaitu, selain daripada estetika atau keindahan, fungsinya yang lain ialah supaya rumah kita terlihat lebih bersih, sehat, dan juga membuat dinding rumah kita menjadi lebih awet. Keramik dinding ini biasa dipasang pada dapur maupun kamar mandi. Sekarang Ibu mau tanya ke Ananda, adakah Ananda tahu macam-macam pada ukuran keramik dinding? Tidak ada? Baiklah, Ibu akan beritahu. Macam-macam ukuran keramik dinding. Macam-macam ukuran pada keramik dinding yang pertama ialah ukurannya 20 dikali dengan 20 cm. Selanjutnya ada 20 dikali dengan 25 cm. Dan selanjutnya juga ada 20 dikali dengan 40 cm. Dan juga ada 20 dikali dan juga ada 25 dikali 25 cm. Inilah macam-macam ukuran pada keramik dinding. Sampai di sini ada yang ingin Ananda tanyakan? Kalau tidak ada, Ibu akan lanjut. Sekarang kita masuk kepada perbedaan keramik dinding dan keramik lantai. Keramik lantai mampu menahan beban seperti beban furniture atau orang, sehingga keramik lantai memiliki berat lebih dibanding dengan keramik dinding. Berbeda halnya dengan keramik dinding. Keramik dinding ini mempunyai daya rekat yang lebih tinggi. Keramik dinding tidak menahan beban, sehingga keramik dinding ini terasa lebih ringan dibanding dengan keramik lantai. Dan juga, pemasangan keramik dinding ini dimulai dari bagian bawah terus kepada bagian yang paling atas. Tujuan pemasangan keramik dinding sendiri yaitu, yang pertama untuk menutup dinding rumah kita, juga menambah kekuatan pada dinding rumah kita, memelihara dinding, serta mendekorasi ruangan. Ada yang ingin Anda tanyakan sampai
kita rubah. 2 meter dirubah menjadi sentimeter, berapa sentimeter? Ya, 200 sentimeter. Langkah selanjutnya adalah kita harus mencari luas keramik. Rumus luas ialah panjang dikali lebar sama dengan 25 cm dikali dengan 20 cm. Dapat 500 cm kuadrat. Setelah kita mencari luas keramik, selanjutnya kita akan mencari luas dinding. Rumus luas sama dengan yang luas keramik, yaitu panjang dikali lebar sama dengan 200 dikali 200 dapat 40.000 cm kuadrat. Setelah kita mencari luas keramik dan luas dinding, langkah selanjutnya ialah kita mencari kebutuhan keramik. Rumusnya luas dinding dibagi dengan luas keramik. Luas dinding ialah 40.000 cm kuadrat dibagi dengan luas keramik 500 cm kuadrat. Sehingga kita mendapatkan 80 keramik. Jadi kesimpulan dari perhitungan kita ialah terdapat 80 keramik untuk pemasangan keramik dinding 2 dikali 2 meter dengan kebutuhan keramik yaitu panjang 25 cm dan lebar 25 cm dengan lebar 20 cm. Sampai di sini ada yang ingin Anda tanyakan? Kalau tidak ada, ibu akan lanjut. Sebelum kita ke lapangan, pastinya ada alat dan bahan. Alat dan bahan yang kita gunakan ialah yang pertama alat. Sudah boleh ibu hapus? Baiklah. Yang pertama alat yang kita gunakan untuk praktek. Alat yang pertama ialah sendok semen. Yang kedua yaitu ada ember. Yang ketiga palu karet. Selanjutnya palu besi. Ada meteran. Dan yang terakhir yaitu water pass. Ini adalah alat-alat yang kita gunakan untuk praktek. Selanjutnya bahan.
bersihkan lapangan pekerjaan. Yang ketiga, pasang benang sesuai dengan profil. Yang keempat, rendam keramik. Selanjutnya, buat adonan semen ditambah air sehingga adonan tersebut berbentuk pasta. Selanjutnya, basahi dinding pekerjaan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, tolong Anda bawa alat-alat dan bahan yang telah Ibu sebutkan tadi ke lapangan. Sebelum kita ke lapangan, Ibu akan menutup pelajaran kita hari ini. Jadi, rangkuman dari pelajaran kita hari ini ialah kita mengetahui cara pemasangan keramik dinding. Kita tahu bagaimana cara menghitung kebutuhan keramik sampai cara membuat adukan pada keramik dinding tersebut. Maka berakhirnya pemasangan keramik dinding ini, maka juga berakhir pula pelajaran kita pada satu semester ini. Untuk akhir kata, apabila Ibu ada salah, Ibu ucapkan mohon maaf. Sebelum kita keluar, kita bersyukur dulu. Bersyukur mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum